Saya Akbar Hamaminato dari Prodi S1 Teknik Informatika Offering A. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara implementasi routing dinamis pada jaringan komputer dengan menggunakan routing dinamis jenis OSPF dan EIGRP beserta dengan implementasi DNS servernya. Pertama-tama kita akan memulai dengan routing EIGRP terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah men-setting IP statis pada masing-masing komputer dan router. Oke, contoh 19.8.1.2.1.8.1.1. Setelah itu kita men-setting IP address pada komputer yang terhubung dengan router 2 dengan menggunakan alamat IP dengan host yang berbeda. Setelah semua komputer sudah tersetting IP-nya, selanjutnya kita memberi IP address pada router. Dengan cara kita lihat terlebih dahulu interface apa yang terhubung. Kemudian klik pada router, masuk ke menu CLI, enter, tekan perintah enable, lalu conft. Selanjutnya perintah int, masukkan interface yang digunakan. Di sini fast ethernet 0/0. Lalu masukkan perintah IP add, IP untuk router dan netmask. Jika sudah, ketik perintah no accept. Selanjutnya kita setting pada router 2 enable TIPS 192.1.1. Kita masukkan interface yang akan digunakan. Selanjutnya kita setting IP untuk menghubungkan antara router 2 dengan router 3. INTS 192.168.1. netmask. Begitu juga pada router 3.
Setelah semua IP telah terkonfigurasi, selanjutnya adalah mengaktifkan routing EIGRP pada kedua router. Klik pada router ke menu CLI, lalu masukkan perintah router EIGRP spasi ID yang digunakan, sebagai contoh 1. Masuk ke configuration terminal terlebih dahulu, lalu ketik lagi perintah router EIGRP spasi ID. Selanjutnya masukkan perintah network, lalu masukkan host network pertama yang menghubungkan antara router dengan PC, yaitu 192.168.1.0, lalu network host yang menghubungkan antara kedua router. Sudah N. Begitu juga pada router 2. Spasi masukkan ID yang sama dengan router 3, lalu masukkan host ID yang menghubungkan antara router dengan PC client dan router dengan router. Konfigurasi EIGRP telah selesai. Selanjutnya kita dapat mengetes ping antar PC. Jadi sudah muncul successful yang menandakan konfigurasi routing telah selesai dilakukan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routing OSPF pada bagian sebelah kanan. Hal yang harus dilakukan adalah men-setting IP address pada server dan PC client beserta router. Selanjutnya men-setting IP pada router. Kita lihat dulu interface mana yang terkoneksi. Setelah semua IP sudah selesai disetting, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routing OSPF pada router. Klik CLI terlebih dahulu, konfig, lalu masukkan perintah router OSPF
spasi ID yang digunakan sebagai contoh 1, lalu masukkan host network. Pertama kita masukkan host network yang menghubungkan antara router dengan PC admin, yaitu 192.168.4.0 spasi wildcard netmask 255 spasi area spasi 4. Selanjutnya kita masukkan host network yang menghubungkan router dengan server, yaitu 192.168.3.0 spasi wildcard netmask spasi area spasi 0. Sudah end, maka konfigurasi OSPF sudah selesai. Selanjutnya kita cek apakah sudah terkoneksi atau belum. Sudah sukses, maka konfigurasi OSPF sudah selesai. Selanjutnya adalah menghubungkan antara routing IGRP dengan routing OSPF menggunakan perintah redistribute. Dengan cara kita konfigurasi routing OSPF pada router 2. Masuk ke configuration terminal, lalu masukkan perintah router. Terlebih dahulu kita setting IP serial yang menghubungkan antara router 2 dengan router 1. Di sini interface yang digunakan serial 3. Contoh 192.168.10. Jika sudah, maka kita konfigurasi routing OSPF pada router 2 kembali. Kita masukkan network host yang menghubungkan antara router 1 dengan router 2. Dengan wildcard netmask, lalu area. Jika sudah, lalu kita akan melakukan perintah redistribute. Pertama pada routing IGRP kita masukkan perintah redistribute OSPF 1 matrix spasi. Selanjutnya kita lakukan redistribute untuk routing OSPF. Selanjutnya jangan lupa untuk memasukkan network host yang digunakan untuk menghubungkan antara router 1 dan router 2 pada routing OSPF router 1. Jika sudah, maka konfigurasi telah selesai. Selanjutnya kita coba ping antara PC1 dengan server.
4 dengan PC admin sukses, administrator dengan PC 1 sukses. Maka konfigurasi routing EIGRP dan OSPF sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan DNS server. Klik pada server, pada gen service, lalu DNS on, masukkan nama domain yang akan diakses, misal .net, lalu masukkan IP server, lalu klik add. Sudah selesai. Sebagai contoh, kita akan melakukan konfigurasi DNS pada PC 3. Masuk ke back configuration, DNS server 1.8.32. Jika sudah mengatur DNS server pada komputer, kita dapat mengakses alamat yang sudah kita tentukan pada DNS server tadi. Jika sudah muncul halaman web seperti ini, maka implementasi DNS server sudah berhasil. Selain mengecek lewat browser, kita juga dapat mengecek lewat command prompt dengan perintah ns lookup spasi domain yang didaftarkan. Maka akan muncul alamat IP dari domain tersebut. Sekian video presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.